juga. Halo guys. Hari ini kita mau berangkat ke Jakarta untuk Kunjungan ke rumah Jenderal Ahmad Yani. Hey, bye. Oke guys, kita sekarang mau masuk ke bisnya. Yoi. Di sini kita baru aja nyampe di Monumen Pancasila Sakti. Nah, kita lihat keseruannya yuk. Halo guys, jadi kita sekarang udah sampai di Monumen Pancasila. Jadi kita lagi di mana? Lagi di Monumen Pancasila Sakti. Di mana di mana? Ini Monumen Pancasila. Tadi tidur gak? Biasanya ini dipakai buat apa? Upacara. 1 Oktober. Jadi di sini dipakai buat upacara. Jadi ini adalah lubang buaya. Lubang buaya adalah sumur tempat para jenderal dibuang dan disiksa. Mengumpulkan tujuh jenazah perwira 3 Angkatan Darat yang diculik, disiksa dan dibunuh di rumah penyiksaan. Sumur ini dalamnya 12 meter, untuk diameternya hanya 75 cm. Rumah ini menjelaskan penangkapan dan penyiksaan para jenderal TNI Angkatan Darat oleh pasukan Cakrabirawa yang telah dibajak oleh PKI. Dan rumah atau markas ini yang menyerupai tempat penyekapan sebelum para jenderal dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi ada rumah rapat PKI di Lubang Buaya. Dulunya dipakai sebagai tempat merencanakan penculikan jenderal saat peristiwa G30S. Kini menjadi bagian dari Museum Pancasila Sakti. Rumah ini masih menyimpan perabot asli dan dijadikan tempat edukasi sejarah bagi masyarakat. Mobil truk berwarna biru muda bertuliskan PN Artayasa merupakan replika atau kendaraan asli yang digunakan dalam peristiwa bersejarah G30S PKI. Digunakan untuk menculik dan membawa para jenderal TNI AD dari rumah mereka menuju Lubang Buaya. Selanjutnya, kami mengunjungi Museum Pengkhianatan PKI. Di sini, kami belajar bagaimana PKI mulai menyusup ke desa-desa, mempengaruhi rakyat kecil dengan propaganda yang menyesatkan. Mereka menghasut para petani untuk memberontak, melakukan kekerasan terhadap tokoh agama, aparat, dan masyarakat yang tidak sepaham. Salah satu tragedi besar yang terjadi adalah pemberontakan Madiun di tahun 1948, di mana banyak PKI membunuh banyak tokoh nasionalis dan agama. Kemudian ada pembantaian tokoh masyarakat di beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah menyusup ke desa-desa dan menyebarkan pengaruh lewat propaganda, PKI mulai melakukan gerakan yang lebih terorganisir dan berbahaya. Hingga akhirnya semua itu berpuncak pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965, yang dimana salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa. Dalam peristiwa ini, 7 jenderal TNI Angkatan Darat diculik, disiksa, dan dibunuh, lalu jasad mereka dibuang ke lubang buaya. Di museum ini, semua itu ditampilkan dalam bentuk diorama dan benda asli, yang bikin kami benar-benar bisa merasakan betapa kelamnya masa itu. Teman kita baru selesai mengelilingi museum apa Kak? Museum Pengkhianatan PKI. Kita beneran kita telusuri dari 1 sampai 34. Ya bener banget, dan itu tuh benar-benar tragis sampai merinding banget guys. Pokoknya ikutin terus keseruan kita ya. Nah teman-teman, sekarang kita beralih ke lokasi selanjutnya ya, yaitu Museum Sasmitaloka atau tempat kediamannya Bapak Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini adalah tempat jatuh atau gugurnya Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami disambut oleh Ibu Ruli dan juga keluarga pahlawan Jenderal Ahmad Yani, dan kami juga diajak untuk mengelilingi kediaman Jenderal Ahmad Yani yang dijelaskan bagaimana kondisi rumah saat peristiwa itu.
Jadi teman-teman, kita udah berada di kediaman Jenderal Ahmad Yani. Kita di sini melihat beberapa kamarnya, koleksi-koleksinya, sampai tempat jatuhnya Jenderal Ahmad Yani, tempat guburnya. Selanjutnya, kami beralih ke destinasi yang ketiga, yaitu Museum AH Nasution, yang dulunya adalah rumah dinas beliau saat menjabat sebagai Jenderal TNI. Kolonel Katamso Amaliko Sugiono yang dibunuh di tanggal 3 Oktober jam 8 malam. Di museum ini, kami melihat langsung ruangan-ruangan bersejarah, termasuk kamar tidur, ruang kerja, dan tempat peristiwa penyerangan terjadi saat G30 SPKI. Salah satu bagian paling menyentuh adalah tempat Putri Abdul Haris Nasution, yaitu Ade Irma Suryani, yang tertembak saat serangan dini hari oleh pasukan Cakrabirawa. Selain itu, ada juga koleksi senjata, foto dokumentasi, pakaian dinas, dan jejak perjuangan Jenderal Nasution dalam mempertahankan negara dari ancaman komunis. Kunjungan ini membuka mata kami tentang betapa besarnya perjuangan beliau dan betapa pentingnya kita menjaga sejarah agar tidak terulang kembali. Dari sini kami belajar bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga harga diri bangsa yang harus terus dijaga.